seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia, mereka tidak pernah hidup di dunia illa asyiyatan au duhaha, kecuali asyiyah, yaitu waktu antara zuhur dengan asar atau zuhur sampai maghrib, au duhaha, yaitu waktu antara duha sampai datangnya waktu zuhur. Itulah isinya 60, 70, 80, bahkan 100 tahun yang manusia berebut dunia di dalamnya. Panjangnya kehidupan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panjangnya kehidupan di akhirat. Maka ketika manusia telah merasakan penderitaan yang sangat berat, kondisi yang panas yang luar biasa, tidak ada minuman saat itu, maka mereka berbondong-bondong menuju kepada para nabi, agar mereka, para nabi tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disegerakan hisab. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, kalaulah mereka harus dimasukkan ke dalam neraka, segera dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana kalaulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga, maka biar segera diproses untuk masuk di dalam surga, agar mereka tidak menunggu dalam waktu yang lama. Datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, makhluk yang utama yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan manusia dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka minta kepada Nabi Adam agar disegerakan, agar minta kepada Allah untuk disegerakannya hisab. Tapi Nabi Adam tidak mampu untuk melakukan itu. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seorang rasul yang dakwahnya panjang 950 tahun, dan beliau pun mengajukan uzur, tidak bisa memberikan syafaat saat itu. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Lalu datanglah mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya meminta kepada Nabi agar beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah untuk disegerakannya hisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar untuk menyegerakan hisab pada hari kiamat. Dan ini yang disebut dengan maqaman mahmuda yang Allah janjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yaitu tempat di mana beliau akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakannya hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama. Beliau muji Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diizinkan untuk memberikan syafaat. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatuni faastadzinu ala rabbi." Mereka pun datang kepadaku dan aku meminta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan. Ketika aku melihat Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun bersujud. Fayad'uni masya Allah, dan aku berdoa kepada Allah sesuai yang Allah kehendaki. Tsumma yuqalu li irfa' ra'sak. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah niscaya engkau akan diberi, wa qul yusma, katakan niscaya perkataanmu akan didengar, washfa tushaffa, mintalah syafaat, niscaya syafaatmu akan dikabulkan. Fa arfa'u ra'si fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Maka aku mengangkat kepalaku, kata Nabi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala yang pujian itu telah diajarkan kepada aku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ilham kepada manusia ketika itu untuk langsung meminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa mereka harus datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa terlebih dahulu sebelum mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antara hikmahnya Allah ingin tunjukkan keutamaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi-nabi yang lainnya. Allah ingin tunjukkan bahwasanya nabi-nabi yang lain terbukti tidak bisa, dan yang bisa memberikan syafaatul uzma hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan seandainya mereka tidak pernah mencoba datang kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, langsung datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin sebagian mereka akan berpikir sebenarnya ini juga bisa dilakukan oleh Nabi Adam. Cuman karena kita nggak kesana saja sehingga kita tidak tahu. Tapi setelah dicoba dan tidak berhasil, maka mereka yakin bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling utama di atas para rasul-rasul yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang memberikan keputusan di antara para hamba, dan saat itu malaikat datang, malaikat berbaris dengan rapi menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Rabbmu pada hari kiamat untuk memberikan putusan di antara para hamba, menyegerakan hisab. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat sedang berbaris dengan rapi. Bahkan di antara mereka tidak ada yang berani berkata-kata kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persidangan akan segera dimulai, Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengadili manusia. Yang pertama kali akan dihisab, akan dikisos adalah di kalangan para binatang. Mereka adalah makhluk yang tidak mendapatkan beban syariat. Mereka tidak berakal seperti manusia, akan tapi Allah tegakkan keadilan di kalangan mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan menunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i ila syatil qarna'i. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diambil haknya dari kambing yang bertanduk. Jadi seandainya ada seekor kambing di dunia yang dulu diseruduk oleh temannya yang bertanduk, maka besok Allah akan datangkan mereka kembali untuk membalas tandukan temannya yang dulu pernah menanduk dia ketika di dunia. Maka ketika melihat kejadian itu, orang-orang kafir yang mereka tahu sebentar lagi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka berpikir, kalaulah kambing-kambing itu dimintai hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai kisas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan mereka manusia yang diberikan akal, yang diturunkan kitab suci sebagai bimbingan, dan mereka pun meninggalkan. Maka setelah kambing itu diselesaikan kisos di antara mereka dan binatang-binatang yang lainnya, Allah mengatakan, kuni turaban, jadilah kalian semuanya menjadi tanah, karena kambing dan binatang-binatang yang lainnya tidak ada hak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melihat kambing-kambing itu semuanya kembali menjadi tanah, orang kafir mengatakan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berpikir, seandainya aku dahulu adalah tanah yang tidak pernah diciptakan dan tidak pernah dibangkitkan. Akan tapi sebuah penyesalan yang sangat terlambat, karena mereka telah diberikan kesempatan untuk beramal di dunia dan mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang utama tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab manusia sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kewajiban kamilah untuk menghisab manusia, untuk memberikan balasan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amalan manusia, yang baik, yang buruk, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Tapi diadakan persidangan
untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak manusia yang hadir di mahsyar ketika itu, umat yang pertama kali akan diadili, akan dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, akan tapi kita adalah umat yang pertama dihisab pada hari kiamat kelak. Seorang hamba tidak akan pernah bergeser kakinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia berhasil menjawab 5 pertanyaan awal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yus'ala an khamsin, sampai dia berhasil menjawab 5 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 pertanyaan itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa umur itu digunakan. Wa an syababihi fima ablaghu, tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu digunakan. Kalaulah kita perhatikan di 2 pertanyaan awal ini, bukankah masa muda itu include, termasuk dalam usia? Tapi kenapa setelah Allah bertanya tentang usia secara umum, kemudian ditanya pula tentang masa mudanya? Wa an syababihi fima ablagh, tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu dihabiskan. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, kenapa masa muda menjadi sorotan? Karena masa muda adalah puncak kenikmatan seseorang. Di masa muda seorang mendapatkan fisik yang sempurna, dia mendapatkan waktu luang yang luar biasa, semua kenikmatan berkumpul padanya. Maka barang siapa yang mengisi masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Niscaya dia akan mudah dalam menjawab pertanyaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan yang keempat, wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan kemana harta itu dibelanjakan. Seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah dia mendapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di dalam kehidupan manusia, seorang akan mengambil harta dengan sebanyak-banyaknya dan dia tidak melihat am minal halali am minal haram, apakah itu dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram. Padahal rizki dan harta manusia telah Allah tentukan, dan rizki itu tidak akan bertambah dengan kerja keras dan tidak berkurang dengan bermalas-malasan. Allah menyebutkan dalam surat Hud, ketika menyebutkan tentang masalah rizki, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada dabbah, binatang yang melata di muka bumi ini, kecuali Allah telah jamin rizki untuk mereka. Kalaulah binatang saja yang tidak berakal, yang tidak pernah belajar dalam mencari uang, mencari harta, itu Allah jamin rizkinya, maka bagaimana dengan manusia? Jadi seorang muslim harus yakin bahwasanya rizkinya telah ada, tinggal bagaimana dia menjemput rizki itu, apakah dengan cara yang Allah halalkan ataukah dengan cara yang sebaliknya. Kemudian alokasi harta juga ditanya oleh Allah, kemana harta itu dibelanjakan. Sehingga kita perlu tahu, kita perlu memeriksa, pastikan harta yang kita alokasikan itu di jalan-jalan kebaikan. Dan yang kelima, wa madza amila fi ma'alima, dia akan ditanya tentang apa yang telah ia amalkan dari ilmu yang telah dia ketahui. Para salaf dulu, para sahabat dulu, mereka belajar kepada Nabi 10 ayat.
dan mereka tidak berpindah ke ayat berikutnya kecuali mereka telah mengamalkannya. Ketika turun surat tentang ayat tentang hijab di kalangan para sahabiyat, surat An-Nur itu, perintah untuk berjilbab menutupi dada-dada mereka, itu turun di waktu zuhur. Sebelum datang waktu asar mereka telah mengenakan jilbab, dirobek gorden-gorden rumah mereka untuk dijadikan sebagai hijab. Ketika turun perintah untuk berhijab, maka mereka langsung mengamalkannya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Rasulullah mengajarkan kepada dia tentang pentingnya mencatat wasiat sebelum tidur? Maka kata Abdullah bin Umar, tidaklah lewat 2 malam kecuali wasiat telah ada di bawah kepalaku. Jadi praktekkan bagaimana wasiat ditulis dan menulis wasiat bagian dari syariat Islam yang mulia ini. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Musnad yang sangat luar biasa, ketika beliau mendapatkan hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dan beliau mengupah tukang bekamnya dengan 2 dinar, maka ketika mendapatkan hadis yang mulia itu, sebelum terbenam matahari, beliau segera mencari tukang bekam untuk membekam dirinya dan mengupah dengan 2 dinar, karena ingin mempraktekkan hadis yang mulia tadi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebagai pengingat untuk kita semuanya, ketika kita mendapatkan ilmu maka marilah kita segera mengamalkannya. Karena di antara pertanyaan yang akan Allah tanyakan, madza amila fi ma'alima, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau ketahui. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hisab terbagi menjadi 2. Kalaulah hisabnya untuk orang-orang kafir, maka Allah hisab di hadapan seluruh makhluk, sehingga keburukan, dosa dan kemaksiatan itu diketahui oleh seluruh makhluk. Adapun untuk orang-orang yang beriman, maka Allah menghisabnya secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi, sehingga aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu." Allah mendekat kepada orang yang beriman. Allah meletakkan tirainya dan menutupinya. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, "Ata'rifu dzamban kada? Ata'rifu dzamban kada?" Apakah engkau mengenal dosa ini? Apa engkau masih ingat dengan dosa di hari itu? Maka orang ini mengatakan, fayaqulu na'am, iya wahai Rabbku, aku mengenalnya. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai ketika dia sudah merasa bahwasanya dia akan binasa, karena dia disebutkan ini dosamu, ini kesalahanmu, ini kemaksiatanmu, maka dia berpikir aku akan binasa hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku telah menutupi dosamu ketika di dunia, maka hari ini aku akan ampuni semua dosa dan kesalahanmu. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasannya pelaku dosa, seandainya dia tergelincir dalam dosanya, maka hendaknya dosa itu tidak diceritakan kepada manusia. Tidak boleh seorang menceritakan bahwa aku telah melakukan ini, apalagi dia menyebutkan kebanggaannya, maka tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan dosanya, yang dia tampakkan dosanya. Dan ini adalah pertanda bahwasanya dosanya tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanda bahwasanya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melakukan dosa, hendaknya dia menutupinya, dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakan kepada manusia. Kemudian fayu'ta kitab hasanatihi, dan diberikan kitab catatan kebaikannya. Wa ammal kafir wal munafik fayaqulu al ashhad. Ketika hisabnya untuk orang kafir dan orang munafik, maka mereka dihisab di hadapan seluruh manusia, sehingga orang-orang akan mengatakan, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, ini dia
orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, dan sungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang beriman akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah, yaitu ditampakkan dosa-dosa dan keburukannya, tapi Allah tidak banyak bertanya. Jadi hanya tunjukkan ini dosamu, ini kesalahan, tapi Allah tidak bertanya yang mendetail. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan itu? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laisa ahadun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidaklah ada seorang yang dihisab kecuali dia akan binasa. Qultu, maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqulu hisaban yasira? Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran ada hisab yang mudah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalikal ardu, itulah al-ard, yaitu seorang ditampakkan dosanya tapi tidak ditanya secara mendetail oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin man nukishal hisab halak, akan tapi barang siapa yang dimunaqasyah, yang didetailkan pertanyaannya, maka niscaya dia pasti akan binasa. Maka di antara doa yang perlu kita amalkan setelah kita tahu tentang masalah ini, itu kita biasakan membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita mohon kepada Allah semoga hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semoga kita dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan awal ketika hisab itu. Yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam masalah ibadah. Maka yang pertama kali ditanyakan adalah tentang masalah salat. Kalaulah salatnya baik, maka amalan yang lainnya akan dianggap baik. Akan tapi ketika salatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalaulah salatnya itu baik, kalaulah dia selamat, dia sukses dalam masalah itu. Kalaulah salatnya baik, maka dia telah sukses dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya itu rusak, maka sungguh dia telah celaka dan merugi. Fa in taqasa min fariidati syai'un. Kalaulah salatnya itu kurang, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman kepada para malaikat, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah. Fayukammalu biha man taqasa minal fariidati, maka disempurnakan amalan yang fardu itu dengan amalan sunnah. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik, kemudian diperlakukan semua amalan-amalan yang lainnya seperti itu. Dalam masalah salat ini adalah masalah yang besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan salat, yaitu neraka sakor, neraka yang akan melumat, menghabiskan semua yang dimasukkan di dalamnya. Ketika terjadi dialog antara orang-orang penghuni surga dengan orang-orang yang berada di neraka, mereka bertanya, dan ini jarak yang sangat jauh antara surga yang tinggi dan neraka di bawah, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir,
Orang-orang penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka sakar, "Ma salakakum fi sakar?" Kenapa kalian bisa dimasukkan ke dalam neraka sakar ini? Apa mereka katakan? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu bukanlah orang-orang yang menjaga salat. Bahkan orang yang melakukan salat saja, tapi salatnya di luar waktunya. Dia salat dengan tidak memperhatikan rukun-rukun salatnya. Ya, salat dengan sangat cepat misalnya, atau salat dengan tidak tumakninah, maka diancam dengan firman Allah di surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat ini turun bukan kepada orang yang tidak salat, tapi ayat ini diturunkan kepada orang yang salatnya rusak. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang-orang yang salat yang dia lalai dari salatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di antara bentuk kelalaian dari salat adalah seorang melakukan salat di luar waktunya, atau dia tidak melakukannya dengan baik sehingga salatnya tidak tumakninah, padahal tumakninah bagian dari rukun salat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan kesyukuran hamba. Apakah dia telah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ataukah dia kufur? Allah berfirman di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh benar-benar, itu ada lam taukid dan nun taukid. Latus'alunna, kalau kita terjemahkan, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang apa? Anin na'im, tentang kenikmatan yang pernah kalian rasakan. Maka kata Nabi SAW tentang masalah nikmat ini, beliau mengatakan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'nil abda minan na'im. Sesungguhnya yang pertama kali akan Allah tanyakan kepada seorang hamba berkaitan tentang kenikmatan yang pernah dirasakannya ketika di dunia. An yuqala lahu, akan ditanya kepada dia, an alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Allah akan tanya, bukankah aku telah berikan kesehatan kepadamu? Bukankah engkau pernah meminum air yang sejuk ketika di dunia? Maka itu Allah akan tanyakan bagaimana kesyukuranmu terhadap nikmat-nikmat tersebut. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, disusul dengan Abu Bakar dan Umar keluar di malam hari setelah salat Isya. Tidak ada yang menuntut menjadikan mereka keluar rumah saat itu kecuali kelaparan yang melilit mereka. Mereka belum makan malam saat itu. Mereka keluar, siapa tahu ada sahabat yang menjamu makan malam. Berkumpullah 3 orang yang mulia ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, di sebuah tempat karena sama-sama lapar, belum makan malam. Dan mereka dijamu di salah seorang rumah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam hadis itu. Mereka makan dengan kenyang, makan malam seperti yang sudah biasa kita nikmati. Setelah mereka selesai makan, Rasulullah SAW bersabda, jadi menjadikan renungan untuk kita semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi. Beliau bersabda setelah selesai makan malam itu, demi yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat makan malam hari ini pada hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian keluar dari rumah-rumah kalian karena kelaparan yang melilit kalian. Tsumma latarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Dan kalian tidak balik ke rumah kalian kecuali setelah kalian kenyang dengan makan malam ini. Kita bisa bayangkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah makan malam yang biasa saja, itu Allah tanyakan bagaimana hisabnya nanti pada hari kiamat. Bagaimana ketika pesta besar, prasmanan, di mana banyak makanan ketika itu, maka tentunya Allah akan tanya, nikmat ini sudah disyukuri atau belum? Setelah makan kenyang, apa yang engkau lakukan setelah ini? Apakah melakukan kebaikan atau justru melakukan banyak keburukan? Wal iyadzu billah.
Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menutup tafsir di surat At-Takatsur tadi, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im tadi. Beliau mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin an syukri ma an'amallahu bi 'alaikum minas sihhati wal amni war rizqi wa ghairi dzalik. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang syukurnya kalian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian dari kesehatan, rasa aman dan rizki. Ma idza qabaltum bihi ni'matun min syukrihi wa ibadatihi. Apakah nikmat-nikmat itu telah disyukuri dan telah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur, kata para ulama kita, itu ada 3 aspeknya, ada 3 sisinya. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Itu meyakini bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jerih payahnya, bukan dari cerdik strateginya, tadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya seorang mendapatkan nikmat harta setelah dia bekerja, maka dia meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kerjanya jauh lebih keras, lebih lama dari dia, tapi tidak mendapatkan gaji sebanyak yang dia dapatkan. Maka di hatinya terbetik, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk syukur kepada nikmat adalah mengucapkan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah yang tadi malam kita sampaikan akan memenuhi timbangan kebaikan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana nikmat sehat, nikmat kenyang, nikmat harta digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang banyak bersedekah. Di perang Tabuk saja, di perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang di tahun 9 Hijriah itu antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, meskipun perangnya tidak jadi, Utsman datang dengan harta yang sangat banyak, diberikan sekian dinar yang kalau dirupiahkan itu sampai mencapai 4 miliar. Itu hanya infaknya Utsman di perang Tabuk, belum yang lainnya. Jadi mereka menginfakkan harta mereka di jalan-jalan kebaikan. Dan marilah kita mencari jalan-jalan kebaikan dan kita sedekahkan harta kita di sana. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang masalah darah, tentang masalah pembunuhan karena kaitannya dengan hamba yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Pertama yang diputuskan di kalangan para hamba tentang masalah penumpahan darah. Jadi ada 3 pertanyaan awal, yaitu tentang masalah salat kaitannya hamba dengan Allah, kemudian tentang masalah nikmat antara kesyukuran dia kepada Allah, dan masalah pembunuhan, masalah darah ketika dikaitkan dengan hamba yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang semoga menjadi renungan kita agar jangan sampai seorang ini banyak melakukan amalan kebaikan tapi dia juga banyak melakukan kezaliman. Dan ini adalah sebuah kebangkrutan dan kerugian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya barang. Jadi ludes semua hartanya habis dan tidak punya aset lagi. Itu orang yang bangkrut wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa fi ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi. Perhatikan, kata beliau, "Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin was siyamin was zakatin." Itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya yang banyak, telah letih kakinya karena lamanya dia berdiri dalam salatnya. Kemudian dia datang pula dengan pahala puasa, telah perih perutnya karena lama dia berpuasa.
dan telah habis hartanya karena dia telah zakat dengan sangat banyak. Datang dengan pahala salat, pahala puasa dan zakat. Akan tapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Akan tapi orang ini dia menuduh orang di sana. Dia mencela fulan di sini, dia pukul orang di sini, dan dia memakan harta orang di situ. Hati-hati ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi media sosial ketika dia menjelek-jelekan orang, mencela orang lain, itu menjadi kebangkrutan dia pada hari kiamat. Kerugian dia. Dia letih beramal, dia capek melakukan kebaikan, tapi itu semua akan habis. Kemudian beliau mengatakan, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka diberikan kebaikan orang ini kepada orang-orang yang didoliminya. Faniyat hasanatu qabla an yuqda ma'alaihi uhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalaulah kebaikannya sudah habis karena dibagi-bagi di orang-orang yang didoliminya, maka akan ditimpakan, diberikan dosa-dosa orang-orang yang didolimi kepada orang yang mendolimi tadi, sehingga dia pun mendapatkan dosa yang sangat banyak dan dia pun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Maka ini sebuah renungan untuk kita semuanya. Hati-hati dalam berucap, dalam berbuat dan berkata. Jangan sampai itu menjadi kebangkrutan pada hari kiamat kelak. Dan ingat, zalim itu terbagi menjadi 3. Ada kezaliman yang tidak akan Allah ampuni, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang akan Allah ampuni, itu dosanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga terkait dengan hadis yang mulia ini adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Jadi dia ketika memiliki hutang, ketika dia pernah menjelek-jelekan orang dan semisalnya, maka ini adalah sebuah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Allah akan tuntut, Allah akan putuskan, dan di antara konsekuensinya akan diambil kebaikan dia untuk orang yang didolimi. Kalau habis maka dosa itu ditimpakan kepada dia. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir ya, sudah masuk waktu isyraq ya? Belum? 2 menit, taib. Ya, kalau gitu yang terakhir kalau gitu. Baik, yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah pesannya setelah beliau membaca surat Al-Haqqah. Beliau mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu akhafu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusukumul yauma. Karena sungguhnya yang akan meringankan hisab kalian pada hari kiamat, yaitu hisab kalian pada hari ini. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah di hari al-ard al-akbar, ketika dibukakannya amalan-amalan kalian. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hitung dosa-dosa kita. Apakah dosa itu telah kita taubati, telah kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita renungkan ucapan yang mungkin menyakiti manusia, perbuatan yang mungkin tidak berkenan untuk manusia, kita hisab, kita hitung, dan kita berusaha memperbaiki diri. Kalaulah seorang dijadikan menjadi orang yang sedikit hartanya, hendaknya dia tidak banyak mengeluh, dia tidak banyak menuntut dan menyalahkan dirinya, tapi hendaknya dia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya harta menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Qillatul mali aqallu lil hisab. Sedikitnya harta menjadikan sedikitnya hisab pada hari kiamat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
perbandingan cepatnya orang miskin masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Maka beliau mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Kata Nabi SAW, orang-orang miskin mereka akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya di kalangan mereka. Berapa jarak antara masuk surganya orang miskin dengan orang kaya? Kata Nabi, binisfi yaumin, jaraknya hanya setengah hari. Tapi ketika dikonversi dalam waktu dunia, wa huwa 500 amin, itu jaraknya 500 tahun lamanya. Orang miskin sudah masuk dalam surga, dia merasakan nikmat surga. Orang kaya masih dihisab, dihitung hartanya satu demi satu, dari mana didapatkan dan kemana dialokasikan. Dan yang terakhir, ada di antara umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika itu ditampakkan kepada Rasulullah SAW ada sekelompok yang besar, yang kelompok hitam, kemudian kelompok yang sawadul a'zam, ya, bagian hitam yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menunjukkan, malaikat Jibril menunjukkan, lihatlah di sebelah sana. Dan di sana ada lagi sawadun kabirun, ada kelompok hitam yang sangat banyak sekali. Kemudian kata malaikat Jibril, haula'i ummatuka, itulah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisab 'alaihim wala 'adzab. Di antara mereka yang banyak itu akan ada orang-orang yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka dikatakan, qultu walima, apa amalan mereka sehingga mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa diproses, tanpa ditanya, langsung masuk tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Maka perhatikan amalan mereka. Yang pertama kata malaikat Jibril dalam hadis yang mulai ini, la yaktawun, mereka tidak berobat dengan kei. Kei itu adalah pengobatan dengan besi panas yang dicoskan ke kulit. Biasanya dalam penyakit kulit, ya, penyakit gatal, itu zaman dulu itu besi panas dicoskan begitu. Sehingga permukaannya ini ya kena panas dan akhirnya sembuh lama-lama. Ini mereka tidak berobat dengan cara seperti itu. Kemudian wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah fardiyah, yaitu ruqyah sendiri, seperti misalnya seorang mau tidur baca qul huwallahu ahad dan dua muawwidhatain, atau ketika seorang sakit dia bisa meruqyah dirinya. Ada juga yang minta diruqyah. Nah, yang jadi pembahasan ini adalah minta diruqyah. Jadi dia minta diruqyah oleh orang lain, maka itu bukan amalan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian yang ketiga adalah wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Jadi ketika ada ada sesuatu yang lewat, oh ini kayaknya bukan tempat yang baik, ini tanggal sial, ini bulan sial. Nah, keyakinan semacam ini namanya tatoyur, ini tidak diperbolehkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwasanya mereka ini akan masuk surga dari pintu sebelah kanan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Fayuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisab alaihi minal babil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad SAW, masukkanlah mereka ke dalam surga orang-orang yang masuk tanpa hisab dan tanpa adab dari pintu surga yang sebelah kanan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah cukup, ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan memantik semangat kita untuk banyak melakukan amalan kebaikan dan meninggalkan berbagai dosa dan keburukan, agar kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.